Halo, oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan source code aplikasi atau source code sistem pemesanan kamar hotel menggunakan Java NetBeans. Di sini, pertama sekali silahkan Anda buat database. Di sini saya menggunakan database MySQL dan pembuatan database MySQL. Di sini saya menggunakan PHPMyAdmin. Saya rasa Anda sudah tahu apa itu PHPMyAdmin. Pertama, silakan Anda menuju ke PHPMyAdmin, localhost PHPMyAdmin. Nah, seperti ini. Kemudian klik database atau basis data. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya di sini sedikit mengganggu karena lagi kurang sehat. Selanjutnya silakan dibuat di sini nama database. Karena di sini nama aplikasinya adalah pemesanan kamar hotel, maka saya buat namanya pemesanan kamar hotel, kurang lebih seperti itu. Klik create atau buat. Selanjutnya silakan Anda buka database yang baru Anda buat tadi. Ini dia, klik. Kemudian silakan Anda menuju ke import. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh ya, sebelumnya pastikan Anda sudah mendownload source codenya. Ini dia. Misalkan di sini adalah saya menempatkan source codenya di folder download. Setelah Anda mendapatkan source code ini, silakan Anda ekstrak. Caranya klik kanan, pilih ekstrak to aplikasi pemesanan kamar hotel. Ini dia. Kemudian setelah diekstrak, barulah kembali lagi Anda ke database, ke import, kemudian klik telusuri atau browse. Kemudian silakan Anda menuju ke lokasi source code, penyimpanan source code yang Anda download. Saya menyimpannya di sini tadi. Ini dia, ini hasil ekstrak yang tadi. Silakan Anda buka. Silakan Anda menuju ke folder database, dan ini dia. Silakan Anda klik open. Kemudian silakan Anda klik kirim. Jika berhasil, maka di bagian kiri di sini ada beberapa tabel, yaitu di sini ada 5 tabel, kurang lebih seperti itu. Kemudian silakan Anda buka NetBeans Anda dan silakan Anda menuju ke file, open project. Kemudian silakan Anda menuju ke lokasi source code penyimpanan source code Anda download tadi. Di sini saya menyimpannya di download. Di sini klik open project, atau masih belum, klik lagi open project. Tunggu beberapa saat. Nah, ini dia. Jika berhasil, maka di sini sudah ada beberapa paket dari source code Anda. Kemudian silakan Anda menuju dulu ke package form.
kemudian menuju ke kelas koneksi MySQL, double klik. Kemudian di bagian ini silakan Anda ganti dengan nama database yang Anda baru buat tadi. Di sini nama databasenya adalah pemesanan kamar hotel. Otomatis di sini juga harus Anda ganti pemesanan kamar hotel, kurang lebih seperti itu. Sudah. Kemudian jika berhasil, silakan Anda run. Nah, kemudian jika sudah bisa di running, berarti database sudah oke. Kemudian di sini saya akan menunjukkan cara penggunaan programnya. Pada saat pertama kali dijalankan, yang pertama kali tampil adalah form login. Dimana form login di sini ada 3 kolom. Pertama user, kedua username dan password. User di sini kita maksudnya ingin masuk sebagai apa? Di sini saya bikin 2, yaitu sebagai admin dan sebagai karyawan. Kalau misalnya ingin masuk sebagai admin, silakan Anda pilih admin. Kemudian untuk melihat username dan passwordnya di sini ada di dalam database. Silakan Anda lihat di TB admin atau tabel admin. Silakan Anda buka. Kemudian, nah ini dia. Username-nya adalah admin dan passwordnya adalah admin. Seperti ini, admin, dan passwordnya juga admin. Kemudian klik login. Nah, jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada tombol tambah, edit, delete. Tambah yaitu untuk menambahkan karyawan. Di sini edit untuk mengedit data. Di sini caranya klik salah satu, kemudian baru klik edit. Nah, seperti itu. Untuk delete, untuk mendelete data ini, klik salah satu, delete. Maka di sini ada pertanyaan, apakah Anda yakin ingin menghapus data karyawan dengan ID user? Nah ini dia. Kalau Anda pilih yes, maka akan terhapus. Kalau no, otomatis tidak. Sama dengan kamar. Kemudian bedanya di bagian tamu. Tamu di sini ada check-in. Check-in itu untuk data tamu yang ingin menginap. Dan di sini ada data kamar yang sudah berelasi dengan di tabel kamar di sini. Seperti ini. Di sini ada baru 5 pilihan kamar, karena di bagian data kamar di sini ada 5. Otomatis di bagian check-in juga ada 5. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada check out. Caranya klik salah satu, pilih check out. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini sudah ada perhitungan lama menginap. Untuk check out, silakan Anda perhatikan di total bayar. Misalnya di sini total bayarnya 2 juta, Anda klik check out, maka ada info pembayaran tidak sesuai. Harus Anda bayar dulu baru bisa check out. Misalnya pembayarannya 2 juta 100.000 misalnya, baru bisa check out. Seperti ini, ada kembalian 100.000. Refresh. Dan history di bagian tamu itu fungsinya untuk melihat data-data tamu yang pernah menginap di hotel tersebut, di mana tamu tersebut sudah check out. Kurang lebih seperti itu. Dan di setiap tab di situ juga ada tombol pencarian. Fungsinya di bagian karyawan untuk mencari data karyawan, kamar juga seperti itu, dan tamu juga seperti itu. Dan di bagian form utama di situ ada tombol logout. Nah, di sini tambahan sedikit.
Jika Anda login sebagai admin, otomatis di bagian tab karyawan semua tombol di sini aktif. Kalau Anda login sebagai karyawan, maka di bagian sini di tab karyawan tombol-tombol di sini tidak akan aktif. Contoh, saya pilih saya masuk sebagai karyawan. Nah, untuk masuk sebagai karyawan itu terhubung dengan database pada tabel karyawan di sini. Ini dia. Misalnya saya ingin masuk sebagai ini, otomatis ini dia. Untuk username saya jadikan di sini ID dan password di sini adalah password yang di sini. Contoh 001 dan passwordnya di sini adalah 12345 12345 login. Nah, berhasil. Otomatis di sini tombol yang ada di tab karyawan tidak aktif karena untuk admin menurut saya kalau kita login sebagai admin otomatis ini punya hak akses penuh. Jika kita login sebagai karyawan otomatis tidak punya akses untuk ini. Oke, itulah cara penggunaan source kode pemesanan kamar hotel. Semoga bermanfaat. Sekian.